Bulan Desember Surabaya diguyur hujan tipis. Jalanan basah berkilau di bawah lampu kuning yang remang. Di antara hiruk-pikuk kota sepasang suami istri dari Lamongan tiba di markas Polsek Pabean Kantikan. Wajah mereka pucat mata sebab karena kurang tidur di perjalanan. Dengan suara gemetar mereka melaporkan bahwa putra mereka Adi Santoso 19 tahun telah menghilang selama 3 hari. Adi baru saja menjadi mahasiswa arsitektur di ITS Surabaya. Ia tinggal di sebuah kos-kosan sederhana di Gang Semut dekat Pasar Pabean. Menurut keterangan orang tuanya, Adi terakhir kali menghubungi mereka pada malam hari, kemudian nomor ponselnya mati total. Inspektur Rani Prasetya, penyidik yang sudah berpengalaman menangani kasus orang hilang, menerima laporan itu dengan wajah serius. Di meja kerjanya terbuka sebuah map berisi foto kartu mahasiswa Adi, matanya masih polos penuh semangat. Rani menatap foto itu cukup lama sebelum menghela napas dalam. Ada sesuatu dalam kasus ini yang membuatnya teringat pada sebuah berkas lama kasus hilangnya seorang pemuda 2 tahun lalu yang ditutup tanpa jawaban pasti. Pagi itu Rani langsung menuju lokasi kos-kosan di Gang Semut. Lorongnya sempit dan basah, sisa air dari pasar ikan merembes hingga ke depan tangga kos. Suasana lenggang, hanya sesekali terdengar suara mesin pengering dari sebuah laundry besar di sebelah bangunan kos. Kabel listrik berjalin ruwet di atas kepala menambah kesan sumpek. Bangunan kos itu 3 lantai kat abu-abu pudar. Di lantai dasar ada sebuah toko kecil yang menjual sabun buatan tangan dengan etalase kakak berisi botol-botol berlabel warna pastel. Aroma sabun bercampur bau deterjen dari laundry dan bau ikan asin dari pasar. Hawa di lorong membuat kepala cepat pening. Pemilik kos Riwahyuni menyambut Rani dengan senyum ramah. Perempuan berusia 42 tahun itu tampak rapi, tutur katanya lembut. Ia mengatakan bahwa Adi pernah berpamitan hendak bepergian 3 hingga 4 hari untuk jalan-jalan dengan teman-temannya. Namun keterangan itu langsung menimbulkan tanda tanya. Rani lalu masuk ke kamar Adi di lantai 2. Ruangannya berukuran sekitar 15 meter persegi, terlalu rapi untuk ukuran kamar anak kos. Tempat tidur tertata selimut dilipat rata, meja belajar bersih dengan sebuah pot tanaman kecil yang mulai layu. Yang membuat Rani berhenti sejenak adalah sebuah ransel besar di sudut ruangan. Masih ada lumpur kering di talinya, seolah baru dipakai bepergian tapi ditinggalkan begitu saja. Jika Adi memang hendak pergi, mengapa ranselnya tidak dibawa? Di dalam laci meja Rani menemukan sebuah buku sketsa. Halaman awal berisi gambar bangunan dan jalanan Surabaya. Namun halaman-halaman berikutnya lebih aneh, detail gambar dapur, saluran pipa ventilasi udara hingga penutup saluran di dinding. Garis-garis pensilnya tajam, bahkan ada ukuran perkiraan dan tanda panah. Salah satu halaman ditandai dengan pita perekat kecil. Gambar itu menunjukkan denah dapur di lantai dasar dengan posisi lemari stainless dan sebuah ruang kosong persegi panjang di dekat dinding. Rani terdiam menatap gambar itu cukup lama. Ia mulai mencatat hal-hal janggal. Ponsel Adi sudah mati sejak 2 hari lalu. Tidak ada riwayat pembelian tiket atau transaksi keuangan yang menunjukkannya benar-benar pergi. Pakaian di lemari masih lengkap, bahkan sandal dan sepatu tertata rapi di rak. Semuanya terasa terlalu tenang, terlalu bersih. Saat Rani bertanya pada penghuni lain, seorang guru TK bernama Ibu Ratna yang tinggal di lantai 2, ia bercerita bahwa hampir setiap malam sekitar pukul 3 dini hari ada bau aneh seperti campuran klorin yang manis dan menyengat menyebar dari arah tangga menuju kamar. Awalnya ia kira berasal dari laundry, tapi baunya berbeda, lebih kental dan menusuk. Ketika ia membuka jendela, bau itu justru semakin kuat, seakan-akan berasal dari dapur di lantai dasar milik Busri. Rani turun untuk memeriksa dapur. Ruangan itu bersih, berkilau nyaris seperti ruang pameran. Kompor besar dari stainless steel, bak cuci piring dalam dan mesin penghisap asap berukuran besar. Semua tampak normal, terlalu normal. Di sudut ruangan Rani memperhatikan sebuah penutup plastik abu-abu yang menutupi lubang teknis di dinding. Bentuknya persis seperti yang tergambar dalam sketsa Adi. Dinding di sekitar area itu terlihat lebih mengkilap, seakan baru saja digosok dengan bahan kimia. Saluran air di lantai masih menyisakan kerak putih tipis. Semua terlalu bersih. Rani merasakan firasat kuat sesuatu disembunyikan di sini. Malam itu ia memutuskan untuk melakukan pengawasan diam-diam. Catatan waktu pengumpulan sampah dari RT setempat diperoleh, begitu juga salinan jadwal listrik dan air. Kamera kecil dipasang di lorong untuk memantau aktivitas dini hari. Pukul 3 pagi, seperti yang diduga, bau aneh itu muncul lagi. Tidak terlalu tajam tapi cukup untuk membuat tenggorokan terasa kering. Dari dalam mobilnya yang diparkir di ujung gang, Rani mencatat bau klorin manis, suara mesin berputar, roda keranjang plastik digeser perlahan. Semua sesuai dengan sketsa Adi.
Di halaman bukunya ada tanda lingkaran merah di area dapur dengan tulisan kecil perhatikan lubang ventilasi dekat lemari besi. Rani menutup buku catatannya dengan wajah tegang. Potongan pertama dari teka-teki ini mulai terbuka. Pagi berikutnya langit Surabaya masih diselimuti mendung tipis. Jalanan di sekitar pasar Pabean mulai ramai oleh pedagang ikan yang menata barang dagangan. Aroma amis bercampur dengan bau deterjen dari laundry besar di ujung gang. Namun di tengah keramaian itu Inspektur Rani Prasetya tetap fokus pada kos-kosan sempit di Gang Semut tempat terakhir Adi Santoso terlihat. Rani kembali memeriksa catatan pada buku sketsa Adi. Ada tanda panah yang menunjuk ke arah dapur lantai dasar tepat di samping toko sabun milik Sri Wahyuni. Ia merasa gambar-gambar itu bukan hanya koretan seorang mahasiswa arsitektur melainkan hasil pengamatan cermat terhadap sesuatu yang janggal. Untuk memperkuat dugaannya Rani meminta keterangan dari penghuni kos lain. Dewi Handayani seorang mahasiswa keperawatan yang tinggal di lantai 3 mengaku beberapa kali mendengar suara roda berdekit sekitar pukul 3 pagi. Seperti orang mendorong keranjang besar bu. Tapi anehnya tidak pernah terlihat siapa yang mendorongnya katanya dengan wajah kemas. Sementara itu seorang pedagang ikan di pasar Pak Rahmat menuturkan bahwa tiap dini hari ia mencium bau kimia aneh ketika melewati gang itu. Bukan bau deterjen biasa, lebih mirip bau obat pembersih yang kental bikin dada sesak ujarnya. Kesaksian ini membuat Rani semakin yakin bahwa bau misterius itu bukan kebetulan. Siang harinya Rani bersama tim teknis melakukan pengamatan detail di dapur Bu Sri. Semua tampak rapi bahkan terlalu sempurna. Lantai menggilap permukaan stainless steel, berkilau seolah baru saja digosok berkali-kali. Namun di dekat saluran air terlihat sisa kerak putih yang tidak rata. Tim teknis mengambil sampel kecil untuk diuji di laboratorium. Rani memperhatikan penutup ventilasi abu-abu di dinding. Sekilas tidak ada yang aneh, tetapi ketika disentuh ia merasakan tekstur silikon di sekelilingnya masih baru warnanya sedikit berbeda dengan nat keramik di sekitarnya. Ini jelas bekas pemasangan ulang gumamnya. Sore itu Rani menyusun kembali potongan informasi di ruang rapat kecil Polsek. Ia membuat garis waktu hari terakhir Adi terlihat malam hari sebelum ponselnya mati. Keterangan Bu Sri Adi pamit pergi 3-4 hari. Fakta di kamar ransel masih ada pakaian lengkap, tidak ada tanda persiapan perjalanan. Kesaksian penghuni bau kimia muncul hampir tiap malam sekitar pukul 3 pagi. Sketsa Adi detail dapur ventilasi ruang kosong di dekat lemari. Semua tanda mengarah ke satu titik dapur Bu Sri Wahyuni. Malam kedua Rani memutuskan melakukan operasi pengintaian lebih serius. Sebuah kamera mini dipasang menghadap ke pintu belakang dapur sementara alat perekam suara ditempatkan di tangga menuju lantai 2. Tim pengintai bersembunyi di ujung gang memantau dengan sabar. Pukul 2.50 dini hari gang sudah sepi. Hanya terdengar sisa riuh pasar yang mulai reda. Tepat pukul 3.00 bau kimia itu muncul lagi tajam, manis dan menusuk. Dari arah dapur terdengar suara mesin menyala stabil seperti detak jantung. Tak lama kemudian suara roda plastik bergesek dengan lantai terdengar jelas. Lewat kamera terlihat sesosok bayangan keluar dari pintu belakang dapur. Ia mendorong sebuah keranjang hitam besar, plastiknya diikat rapat. Bayangan itu bergerak cepat menuju pojok gang tempat sampah dikumpulkan. Setelah meletakkan keranjang, ia kembali masuk tanpa menoleh ke sekitar. Rani mencatat waktu dengan teliti pukul 3.07. Semua sesuai dengan kesaksian penghuni kos. Setelah sosok itu menghilang, tim segera bergerak. Dengan prosedur hati-hati mereka mengganti keranjang hitam itu dengan keranjang serupa lalu membawanya ke kantor Polsek untuk diperiksa lebih lanjut. Ketika keranjang dibuka di ruang teknis, isinya hanya sampah rumah tangga biasa, plastik bekas, botol air mineral dan sisa makanan. Namun di dasar kantong hitam tim menemukan serpihan kain yang sudah memudar warnanya seperti pernah direndam cairan kimia. Ada juga serpihan plastik keras yang tampak seperti pekahan tutup wadah. Semuanya dikumpulkan sebagai barang bukti. Rani menatap barang-barang itu dengan alis berkerut. Benda-benda ini tidak akan berarti apa-apa jika berdiri sendiri. Tapi jika kita hubungkan dengan bau waktu dan gambar sketsa Adi, ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi katanya. Pagi harinya hasil pemeriksaan awal dari laboratorium datang. Kerak putih yang diambil dari dapur mengandung senyawa klorin konsentrasi tinggi, zat yang biasanya dipakai dalam jumlah besar untuk membersihkan atau mensterilkan ruangan. Serpihan kain juga menunjukkan tanda-tanda terpapar bahan kimia yang sama. Kesimpulan itu membuat suasana rapat semakin tegang. Semua bukti tidak langsung, tetapi pola yang terbentuk jelas. Setiap pukul 3 pagi ada kegiatan misterius di dapur Bu Sri. Semua terasa terlalu bersih, terlalu rapi, seakan ada yang ingin menghapus jejak. Inspektur Rani menghela napas panjang. Ia tahu penyelidikan ini baru dimulai, tetapi arah kecurigaan semakin jelas. Kos-kosan di Gang Semut bukan sekadar tempat tinggal biasa. Ada rahasia yang disembunyikan di balik dapur berkilau itu.
Sambil menutup map, Rani berkata pelan namun tegas, jika Adi meninggalkan kita jejak berupa sketsa ini berarti dia sudah melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Dan tugas kita sekarang adalah membuka apa yang dia lihat. Matahari pagi menembus jendela ruang rapat Polsek Pabean Kantikan memantulkan cahaya ke tumpukan berkas di meja. Inspektur Rani Prasetya duduk termenung menatap kembali buku sketsa milik Adi Santoso. Setiap garis di halaman itu tampak lebih dari sekadar gambar, ada pesan yang tersembunyi seolah Adi ingin meninggalkan petunjuk terakhir sebelum menghilang. Sketsa yang ditandai dengan pita kecil menunjukkan detail yang mencurigakan, sebuah ruang kosong di dekat lemari stainless, saluran ventilasi yang dipasang ulang dan tanda panah menuju jalur pembuangan air. Rani menggarisbawahi katatannya terlalu bersih untuk dapur kos biasa. Untuk memastikan arah penyelidikan, Rani memutuskan menemui Bu Ratna Guru Tike di lantai 2 yang sebelumnya sempat memberi kesaksian tentang bau kimia. Wanita itu menyambut dengan wajah cemas. Saya sudah 5 kali mensium bau itu, Bu. Selalu jam 3 pagi, baunya manis tapi bikin kepala pusing. Saya sampai harus menutup pintu rapat-rapat, ujarnya. Rani bertanya apakah ia pernah melihat sesuatu yang aneh. Bu Ratna terdiam sejenak lalu mengangguk ragu. Pernah 2 malam sebelum Adi hilang, saya terbangun karena haus, lalu dari jendela saya melihat ada cahaya lampu senter bergerak di dapur bawah. Bayangannya besar seperti sedang menggeser sesuatu. Tapi saya takut jadi saya tidak berani keluar. Keterangan itu langsung dikatat. Cahaya lampu senter pada jam yang sama dengan bau kimia semakin memperkuat dugaan adanya aktivitas rahasia. Sementara itu tim teknis yang memeriksa keranjang sampah malam sebelumnya menemukan hal baru. Dari serpihan plastik keras mereka berhasil mengidentifikasi bekas logo pabrik peralatan rumah tangga. Potongan itu bukan berasal dari wadah makanan biasa melainkan dari penutup kontainer industri. Hal ini memicu pertanyaan baru, mengapa di dapur kos ada kontainer industri yang dipekas. Siang harinya Rani memutuskan untuk kembali menginspeksi dapur Bu Sri Wahyuni, kali ini dengan alasan pengecekan keamanan bangunan. Dengan sikap tenang, Bu Sri mengizinkan bahkan menunjukkan seluruh ruangan. Senyum ramainya tetap terjaga, namun mata Rani tajam membaka gerak-gerik kecil tangan Bu Sri gemetar ketika menunjuk ke arah lemari stainless. Rani pura-pura menanyakan tentang usaha sabunnya. Oh, saya produksi kecil-kecilan saja, Bu Inspektur. Pakai bahan alami aman untuk kulit, jawab Bu Sri sambil tertawa kecil. Tapi aroma klorin samar masih tercium meski ia mengaku hanya memakai bahan herbal. Tim teknis yang ikut serta memeriksa area sekitar lemari. Saat salah satu petugas menggetuk lantai keramik, terdengar bunyi berbeda kosong dan bergema. Petugas itu menatap Rani dengan isyarat halus. Ada sesuatu di bawah sana. Namun karena belum ada surat izin penggeledahan resmi, mereka tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Rani keluar dengan hati berat. Ia tahu semakin lama dibiarkan semakin sulit menemukan jejak Adi. Tetapi prosedur hukum harus dijaga. Maka ia segera menyiapkan laporan untuk mengajukan izin penggeledahan penuh terhadap dapur tersebut. Malam itu operasi pengintaian kembali dilakukan. Kamera yang dipasang di ujung gang merekam sesuatu yang mensenggangkan. Pukul 3:05 Bu Sri sendiri terlihat keluar dari pintu belakang dapur mendorong keranjang hitam. Wajahnya tertutup masker, tangannya memakai sarung karet. Gerakannya cepat seakan sudah terbiasa. Ia meninggalkan keranjang di pojok gang lalu masuk kembali dengan langkah tenang. Rani yang menyaksikan rekaman itu menggetukkan jarinya ke meja. Jadi benar bukan orang lain. Dialah yang selama ini keluar setiap malam. Keranjang yang diganti malam itu kembali diperiksa di laboratorium. Selain sampah biasa, kali ini ditemukan potongan kain jeans yang warnanya sudah memudar akibat zat kimia. Celana itu berukuran besar sesuai dengan tubuh laki-laki muda. Orang tua Adi kemudian dipanggil untuk memastikan. Dengan suara bergetar ibunya mengenali kain itu. Itu milik Adi. Saya sendiri yang membelikannya sebelum dia kuliah, katanya sambil menitikan air mata. Temuan itu membuat suasana ruang rapat berubah tegang. Tidak ada lagi alasan untuk menganggap hilangnya Adi sebagai kepergian sukarela. Semua bukti menunjukkan kemungkinan terburuk. Rani berdiri menatap seluruh tim. Mulai malam ini kita anggap dapur Bu Sri sebagai titik pusat penyelidikan. Sketsa Adi sudah menunjukkan jalan. Dia pasti tahu ada sesuatu di sana. Kita tidak boleh menyia-nyiakan petunjuk terakhir ini. Tim segera menyusun strategi. Kamera tambahan dipasang di pintu belakang, sensor suara ditempatkan dekat ventilasi, dan 1 unit mobil patroli disiapkan untuk bergerak cepat jika ada pergerakan mencurigakan. Pada pukul 3 dini hari berikutnya rencana berjalan lancar. Bau kimia kembali muncul lebih kuat dari malam-malam sebelumnya. Suara mesin di dapur terdengar jelas, lalu roda keranjang berdesit lagi. Namun kali ini sebelum Bu Sri sempat keluar ke gang, listrik di area kecil itu mendadak padam, bagian dari rencana tim. Dalam kegelapan suara langkah panik terdengar. Lampu senter berkelebat dari balik dapur.
Saat pintu belakang terbuka, sosok Busri terhenti kaget melihat beberapa polisi sudah menunggu. Ia mencoba menutup pintu namun terlalu terlambat. Rani melangkah maju, suaranya tegas. Busri Wahyuni, kami punya cukup alasan untuk menggeledah dapur ini. Silakan ikut bersama kami. Wajah Busri pucat. Senyum ramah yang biasa ia tunjukkan lenyap seketika. Tangannya yang masih memakai sarung karet gemetar hebat. Malam itu akhirnya lembaran baru dalam kasus Adi Santoso terbuka. Suasana dini hari itu di Gang Semut terasa menegangkan. Setelah listrik padam sesuai rencana, hanya cahaya lampu senter petugas yang menerangi. Warga sekitar sudah diminta tetap berada di kamar masing-masing agar operasi berjalan lancar. Inspektur Rani Prasetya berdiri tegak di depan pintu belakang dapur milik Sri Wahyuni, sementara beberapa anggota tim teknis bersiap dengan peralatan. Mulai sekarang setiap sudut ruangan ini akan diperiksa. Jangan ada yang terlewat, perintah Rani dengan suara mantap. Pintu belakang dapur dibuka paksa. Begitu lampu darurat dinyalakan, ruangan itu tampak berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya menggilap sempurna, kali ini terlihat jelas ada bekas goresan baru di lantai dekat lemari stainless. Beberapa ubin tampak lebih licin dan warnanya tidak sama dengan sekitarnya, seakan baru saja diganti. Tim teknis segera bergerak. Mereka mengambil sampel dari lantai, dinding hingga saluran air. Salah satu petugas mengangkat penutup ventilasi abu-abu yang sejak awal mencurigakan. Dengan obeng khusus, baut-baut kecil dibuka satu persatu. Begitu penutup terlepas, terlihat jelas adanya lapisan silikon baru yang menutup rapat kelahnya. Ini jelas bukan pemasangan lama. Ada sesuatu di balik lubang ini, ujar salah satu teknisi. Rani mengamati dengan seksama. Ia lalu menginstruksikan untuk menggunakan kamera serat optik, alat kecil dengan kabel lentur yang bisa dimasukkan ke celah sempit. Begitu kamera dimasukkan ke dalam ventilasi, layar monitor memperlihatkan ruang kosong gelap dengan dinding yang penuh noda keputihan. Di salah satu sudut tampak sebuah benda berkilat samar. Perbesar, kata Rani. Gambar menjadi lebih jelas, sebuah cincin tipis berwarna perak setengah tertutup debu. Ada ukiran huruf kecil di bagian dalam meski belum terbaca jelas. Tim segera mencatat temuan itu. Lubang ventilasi kemudian ditutup kembali sementara menunggu prosedur pengambilan barang bukti secara resmi. Sementara itu perhatian beralih ke area lantai di dekat lemari stainless. Ketika diketuk, bunyinya terdengar kosong, berbeda dari lantai lain. Petugas mencoba menggeser lemari namun terlalu berat. Dengan alat penggungkit lemari itu perlahan dipindahkan, memperlihatkan garis nat ubin yang tidak rata. Ubin ini baru diganti, lapor salah satu teknisi. Lapisan semen di bawahnya masih segar, warnanya lebih muda. Rani memutuskan untuk membuka sebagian lantai. Dengan hati-hati tim teknis mengkongkil salah satu ubin. Benar saja di bawahnya terdapat ruang sempit berbentuk persegi panjang. Saat lampu senter diarahkan ke dalam, terlihat sisa cairan menggering berwarna putih dan beberapa serpihan kain yang menempel di dinding ruang itu. Bau menyengat langsung menyeruak, campuran antara klorin dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Semua petugas menutup hidung dengan masker tambahan. Rani menahan napas sejenak kemudian berkata dengan nada tegas, segera amankan sampel cairan dan serpihan kain. Kita butuh uji laboratorium secepatnya. Salah satu teknisi memasukkan kapas steril ke dalam cairan yang menempel lalu menyimpannya ke dalam tabung khusus. Serpihan kain juga diambil menggunakan pinset, dimasukkan ke kantong bukti. Setiap langkah difoto dan dicatat dalam berita acara. Sementara itu Sri Wahyuni yang sejak tadi duduk di kursi dapur dengan tangan gemetar tampak semakin pucat. Senyumnya hilang, tatapannya kosong. Rani mendekatinya, menatap lurus ke matanya. Busri, semua bukti mengarah ke sini. Setiap malam Anda mendorong keranjang hitam selalu pada jam yang sama. Apa yang sebenarnya Anda sembunyikan di dapur ini? Busri tidak menjawab. Ia hanya menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat. Pemeriksaan dilanjutkan ke tempat pembuangan air di pojok dapur. Tim menemukan lapisan kerak putih yang lebih tebal daripada biasanya. Ketika disentuh, lapisan itu mudah rapuh, meninggalkan bubuk seperti kapur di jari sarung tangan. Hasil uji kepat menunjukkan adanya kandungan bahan pembersih berklorin tinggi, konsentrasi yang tidak wajar untuk pemakaian rumah tangga. Rani mencatat setiap detail. Potongan bukti semakin jelas membentuk pola ruang kosong di bawah lantai, ventilasi yang dipasang ulang, dan penggunaan bahan kimia berlebihan. Semua itu bukan kebetulan melainkan indikasi upaya menghapus jejak. Menjelang subuh tim menyelesaikan pemeriksaan awal. Semua barang bukti, sampel cairan, serpihan kain, bubuk putih, dan rekaman kamera dibawa ke laboratorium forensik. Dapur Busri kemudian dipasangi segel polisi dengan pita kuning melintang di pintu. Sebelum meninggalkan lokasi, Rani berdiri sejenak di tengah dapur. Lampu senter masih menyorot ke permukaan stainless yang berkilau. Ia menatap ke arah ventilasi yang baru saja dibongkar lalu ke ruang kosong di bawah lantai. Ada perasaan dingin merambat di tengkuknya.
Adi pasti tahu ada sesuatu di sini, gumamnya pelan. Sketsa itu bukan kebetulan. Ketika keluar ke lorong udara pagi Surabaya sudah mulai terang. Suara pedagang pasar kembali ramai, seakan tidak terjadi apa-apa di balik dinding kos itu. Namun bagi Rani dan timnya, malam itu menjadi titik balik. Kasus hilangnya Adi Santoso bukan lagi sekadar laporan orang hilang, ia telah berubah menjadi penyelidikan kriminal serius dengan bukti nyata. Rani melangkah menuju mobil dinas dengan pikiran penuh. Ia tahu perjalanan ini masih panjang. Bukti-bukti awal hanya permulaan. Masih ada rahasia besar yang terkubur di dapur Sri Wahyuni dan kebenaran itu harus diungkap apapun risikonya. Pagi yang kelabu menyelimuti Surabaya ketika Inspektur Rani Prasetya tiba di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Map berisi barang bukti dari dapur kos Gang Semut dibawa dengan pengawalan ketat. Semua petugas menyadari hasil analisis ini bisa menjadi kunci yang membuka misteri hilangnya Adi Santoso. Di ruang laboratorium suasana hening. Beberapa ahli forensik sudah menunggu mengenakan jas putih dan sarung tangan steril. Rani menyerahkan barang bukti satu persatu: serpihan kain jeans, serpihan plastik, sampel cairan dari ruang kosong di bawah lantai, serta bubuk putih yang menempel di saluran air. Prioritas pertama adalah cairan ini, ujar Rani sambil menunjuk tabung berisi sisa cairan berwarna bening pukat. Saya ingin tahu komposisinya. Ahli forensik Dr. Bagus Wicaksono mengangguk. Ia segera meneteskan sampel ke mesin kromatografi. Jarum detektor mulai bergerak menghasilkan grafik pada layar. Hasil awal menunjukkan kandungan natrium hipoklorit dalam konsentrasi sangat tinggi. Ini zat aktif pada cairan pemutih, jelas Dr. Bagus. Tapi kadar setinggi ini tidak wajar untuk penggunaan rumah tangga. Biasanya dipakai untuk sterilisasi industri atau pembersihan laboratorium. Jika dipakai di ruang tertutup, baunya bisa sangat kuat dan berbahaya bagi pernapasan. Rani mencatat dengan seksama. Itu sesuai dengan kesaksian warga tentang bau kimia setiap pukul 3 pagi, gumamnya. Pemeriksaan dilanjutkan ke serpihan kain jeans. Setelah dianalisis dengan mikroskop elektron, tampak serat kain yang menghitam dan kaku akibat paparan bahan kimia korosif. Lebih mengejutkan lagi, pada salah satu potongan kecil terdapat noda samar berwarna kokelat gelap. Dr. Bagus melakukan uji kepat hemoglobin. Jarum indikator menyala positif. Ini adalah noda darah, katanya pelan. Ruangan mendadak hening. Semua menatap potongan kain itu. Rani merasakan dadanya menggeras. Kokokan dengan sampel DNA keluarga Adi, pintanya. Proses ekstraksi DNA pun dilakukan. Butuh beberapa jam sebelum hasil keluar, namun Rani tetap menunggu dengan sabar. Sementara itu serpihan plastik yang ditemukan juga diperiksa. Logo samar di permukaan menunjukkan bahwa potongan itu berasal dari kontainer penyimpanan bahan kimia berkapasitas besar. Artinya di dapur Bu Sri bukan hanya ada alat masak, melainkan juga wadah industri yang seharusnya tidak ada di tempat tinggal biasa. Menjelang sore hasil uji DNA akhirnya selesai. Dokumen dicetak dan diserahkan langsung ke tangan Rani. Tertulis jelas profil DNA pada noda darah di kain jeans kokok dengan profil DNA milik Adi Santoso. Rani menutup matanya sejenak, merasakan perasaan berat menekan dadanya. Ia tahu temuan ini mengubah status kasus secara resmi. Adi tidak lagi hanya hilang, ia kemungkinan besar menjadi korban kejahatan serius. Di ruang rapat kecil laboratorium, Rani menyampaikan hasil itu kepada timnya. Bukti ilmiah sudah jelas. Darah Adi ada di dapur Bu Sri Wahyuni. Cairan pemutih konsentrasi tinggi digunakan untuk membersihkan jejak. Serpihan plastik menunjukkan adanya kontainer besar, mungkin untuk menyimpan cairan kimia. Salah satu anggota tim Bribtu Hendra bertanya lirih, apakah ini berarti kita sudah bisa menahan Bu Sri? Rani menggeleng pelan. Kita masih butuh bukti langsung yang menunjukkan keterlibatannya dalam peristiwa malam hilangnya Adi. Cincin yang terlihat di dalam ventilasi itu bisa jadi kunci. Selama belum kita ambil secara resmi, kita harus tetap berhati-hati. Malam itu laporan lengkap dikirim ke pimpinan Polrestabes Surabaya. Status penyelidikan resmi ditingkatkan menjadi kasus dugaan pembunuhan. Surat izin penggeledahan total terhadap dapur kos Gang Semut juga segera diterbitkan. Keesokan paginya tim kembali ke lokasi dengan membawa surat resmi. Dapur Bu Sri Wahyuni yang sebelumnya disegel kini dibuka kembali. Dengan disaksikan pejabat RT dan beberapa saksi, ventilasi abu-abu akhirnya dibongkar sepenuhnya. Saat penutup dilepas, sebuah cincin tipis berwarna perak berhasil diambil. Di bagian dalamnya terukir huruf AS, inisial dari Adi Santoso. Barang bukti itu langsung difoto dan dimasukkan ke kantong khusus. Reaksi Bu Sri yang ikut menyaksikan penggeledahan membuat semua semakin yakin. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar dan keringat dingin membasahi pelipis. Ia mencoba menunduk, namun Rani menatapnya tajam. Cincin ini milik Adi. Tidak mungkin ada di ventilasi dapur Anda tanpa alasan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Bu Sri? Tanya Rani dengan suara dingin. Namun sekali lagi Bu Sri hanya terdiam. Keheningan itu justru semakin memberatkan.
Sore hari berita mengenai penggeledahan di kos gang semut mulai menyebar di kalangan warga. Bisik-bisik terdengar di pasar, di warung kopi, bahkan di lorong sempit sekitar kos. Nama Adi Santoso disebut-sebut dengan nada iba, sementara nama Sri Wahyuni mulai dipandang dengan curiga. Di ruang kerjanya, Rani menutup map bukti sambil menatap foto Adi yang terpampang di berkas. Matanya berbinar penuh tekad. Adi, apapun yang terjadi padamu, kami akan ungkap kebenarannya. Sketsamu sudah menuntun kami sejauh ini dan kami akan terus melangkah. Malam pun turun membawa hawa dingin Surabaya. Namun bagi Rani dan timnya, malam itu bukan saat untuk beristirahat. Dengan bukti baru di tangan, langkah berikutnya sudah jelas menggurai rekonstruksi malam hilangnya Adi dan menyingkap rahasia kelam di balik dapur bersih milik Sri Wahyuni. Sore itu ruang interogasi Polrestabes Surabaya terasa dingin meskipun pendingin ruangan sudah diatur normal. Lampu neon putih memantul di dinding abu-abu pukat. Di tengah ruangan hanya ada meja logam sederhana dan dua kursi berhadapan. Di salah satunya Sri Wahyuni duduk dengan wajah pucat, tangannya terus meremas tisu yang sudah kusut. Di seberangnya Inspektur Rani Prasetya menatapnya lekat-lekat. Map berisi foto bukti terbuka di meja, kain jeans berkak darah, serpihan plastik, kontainer sampel cairan berklorin tinggi, dan terakhir foto cincin perak berinisial S. Sri Rani memulai dengan suara tenang namun tegas. Kami menemukan cincin milik Adi Santoso di dalam ventilasi dapur Anda. Bagaimana benda itu bisa ada di sana? Sri Wahyuni menelan ludah. Suaranya bergetar saat menjawab, saya tidak tahu. Mungkin Adi sendiri yang menjatuhkannya. Rani menggeleng perlahan. Ventilasi itu ditutup rapat dengan silikon baru. Tidak mungkin ada orang lain yang memasukkannya kecuali pemilik rumah. Dan sampel kain jeans yang kami temukan terbukti ada DNA Adi. Itu bukan kebetulan. Hening sejenak. Jam dinding berdetak pelan membuat suasana semakin mencekam. Rani melanjutkan, kali ini lebih menekan. Setiap malam pukul 3 pagi, Anda mendorong keranjang hitam keluar dari dapur. Kamera kami merekam dengan jelas. Apa yang Anda bawa dalam keranjang itu? Sri terdiam, pandangannya kosong ke meja. Jemarinya gemetar. Ia membuka mulut namun hanya keluar suara serak, itu hanya sampah dapur. Bukan sampah biasa, potong Rani cepat. Ia menggeser foto hasil laboratorium. Serpihan kain terbakar kimia, cairan klorin konsentrasi tinggi, dan noda darah. Semua menunjukkan ada sesuatu yang lebih dari sekadar sampah. Sri mulai menangis pelan. Air matanya menetes ke tisu yang sudah basah. Saya hanya ingin membersihkan, saya tidak tahu harus bagaimana. Rani mengkondongkan tubuh, menatap lebih tajam. Membersihkan apa, Bu Sri? Apa yang sebenarnya terjadi pada malam Adi menghilang? Tangisan Sri semakin keras. Namun ia tetap tidak menjawab. Rani mengubah strategi. Ia mengeluarkan buku sketsa milik Adi dan meletakkannya di meja. Adi meninggalkan ini. Ia menggambar detail dapur Anda, ventilasi, saluran pembuangan. Dia tahu ada sesuatu yang janggal. Apakah dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya? Sri mendongak, matanya merah basah. Tatapannya goyah namun jelas ada rasa takut yang mendalam. Adi, dia terlalu banyak bertanya, bisiknya hampir tak terdengar. Rani langsung menekan, apa maksud Anda bertanya tentang apa? Tentang dapur, tentang bahan kimia yang Anda simpan, tentang kontainer industri itu? Sri menutup wajah dengan kedua tangannya. Bahunya terguncang hebat. Tetapi tetap tidak ada jawaban jelas. Melihat kebuntuan itu, Rani memberi isyarat kepada rekannya Bribtu Hendra untuk membawa masuk secangkir air. Setelah Sri meneguk sedikit, interogasi dilanjutkan dengan nada lebih tenang. Bu Sri, saya mengerti Anda ketakutan. Tapi semakin lama Anda diam, semakin berat posisi Anda. Fakta ilmiah sudah menunjukkan keterkaitan langsung antara dapur Anda dan hilangnya Adi. Jika Anda mau bicara sekarang, itu bisa menjadi pertimbangan hukum nantinya. Sri menarik napas panjang lalu menggela dengan suara gemetar. Saya tidak berniat menyakitinya. Semua terjadi begitu cepat. Rani menatap tajam. Jelaskan. Adi sering menggambar di dapur. Malam itu dia melihat sesuatu di bawah lemari stainless. Dia bilang ada ruang kosong. Dia tanya kenapa dapur saya berbeda. Saya panik. Saya takut rahasia saya terbongkar. Rani bertanya, rahasia apa, Bu Sri? Sri menggigit bibir lalu berbisik, saya menyimpan sesuatu di sana. Bahan kimia untuk produksi sabun. Bukan izin resmi, hanya karena saya sendiri. Saya tidak ingin tetangga tahu. Adi bilang dia akan melaporkan karena baunya mengganggu. Saya takut. Rani memperhatikan dengan hati-hati. Jadi Anda mengaku menyimpan bahan kimia ilegal di dapur kos? Sri mengangguk pelan. Air matanya kembali mengalir. Saya hanya ingin menjaga usaha kecil saya. Tapi malam itu Adi pingsan setelah menghirup bau terlalu banyak. Saya panik. Saya mencoba menolong tapi saya tidak tahu harus bagaimana. Saya menyeretnya ke ruang bawah lantai. Saya kira dia masih hidup. Saya bersumpah saya kira dia masih hidup. Ruangan mendadak hening. Kata-kata itu menggema seperti bom meledak. Rani menggetuk meja perlahan. Pengakuan Anda akan dikatat.
Tapi kami tetap perlu bukti lebih lanjut untuk memastikan. Jika benar Adi pingsan di dapur maka seharusnya ada jejak lain yang bisa membuktikan. Sri menunduk tubuhnya longlai. Saya salah Bu. Saya terlalu takut. Saya pikir kalau semuanya dibersihkan tidak ada yang akan tahu. Rani menutup map dengan tegas. Bu Sri, mulai saat ini Anda resmi ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Anda berhak didampingi penasihat hukum. Tangisan Sri pekar lagi tetapi dua petugas sudah bersiap membawanya ke ruang tahanan sementara. Setelah ruangan kembali kosong, Rani duduk sendiri menatap sketsa Adi di meja. Ia tahu pengakuan Sri belum tentu sepenuhnya benar. Masih ada banyak hal yang harus dipastikan waktu Kara dan terutama apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh Adi setelah malam itu. Mata Rani menyipit penuh tekad. Kebenaran belum selesai di sini. Kita baru di permukaan. Pagi itu cahaya matahari menembus tipis melalui kabut Surabaya, namun di gang semut suasana masih muram. Garis polisi kuning melintang di depan kos milik Sri Wayuni membuat warga sekitar hanya bisa menatap penasaran dari kejauhan. Bisik-bisik terdengar di warung kopi dan pasar Pabean, semua bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam dapur kecil itu. Di balik pita kuning, Inspektur Rani Prasetya bersama tim teknis bersiap melakukan penggeledahan lanjutan. Surat izin resmi dari pengadilan sudah di tangan memberi wewenang penuh untuk membongkar ruang bawah lantai dapur yang selama ini mencurigakan. Mulai dari area lemari stainless, perintah Rani singkat. Beberapa teknisi menggeser lemari dengan alat dongkrak kecil. Bunyi gesekan logam beradu dengan keramik terdengar nyaring. Begitu lemari dipindahkan terlihat jelas nut ubin yang tidak rata seperti pernah dibongkar dan dipasang kembali. Dengan palu dan pahat petugas mulai menkungkil ubin. Debu putih berterbangan, aroma klorin samar kembali tercium. Perlahan terbuka sebuah ruang sempit berbentuk persegi panjang di bawah lantai, kedalamannya sekitar 1 meter. Cahaya senter menyorot ke dalam memperlihatkan dinding semen lembab dengan noda keputihan. Rani berjongkok, matanya tajam mengamati. Di salah satu sudut tampak bekas goresan panjang seperti benda berat pernah diseret masuk. Di sudut lain ada potongan kain basah yang menempel pada dinding. Ambil sampel kain itu, instruksinya. Seorang teknisi dengan sarung tangan steril mengambilnya menggunakan pinset lalu memasukkannya ke kantong bukti. Setelah itu tim melanjutkan pemeriksaan ke dasar ruang. Mereka menemukan lapisan tipis cairan menggering berwarna pukat dengan bau menyengat menusuk hidung. Dr. Bagus, ahli forensik yang ikut serta menggendus pelan sambil mengenakan masker ganda. Ini jelas residu bahan kimia berklorin tinggi. Konsentrasinya tidak normal untuk sekadar pembersih dapur. Rani mengangguk. Tampaknya di sinilah Bu Sri melakukan upaya pembersihan jejak. Namun temuan paling mengejutkan muncul ketika salah satu teknisi menemukan potongan kecil logam di dasar ruang. Setelah dibersihkan terlihat bahwa itu adalah resleting celana jeans dengan noda kehitaman yang mencurigakan. Semua orang saling berpandangan. Ini pasti milik Adi, gumam Rani, suaranya nyaris bergetar. Semua bukti segera didokumentasikan dengan foto dan video lalu disegel sesuai prosedur. Namun Rani merasa belum cukup. Ia memeriksa kembali dinding sekitar ruang. Dengan senter ia melihat ada retakan kecil di sisi barat. Retakan itu tidak alami melainkan seperti pernah dikongkel. Bongkar sisi ini, katanya tegas. Beberapa menit kemudian semen tipis runtuh membuka celah sempit menuju saluran pembuangan. Bau busuk sama bercampur klorin menyeruak membuat semua petugas refleks menutup hidung. Dari celah itu ditemukan sisa kain kaos oblong yang warnanya sudah pudar. Dokter Bagus langsung memeriksa kepat. Ada noda biologis di sini. Kita harus uji di laboratorium, tapi kemungkinan besar ini berasal dari tubuh manusia. Suasana mendadak hening. Semua menatap Rani menunggu keputusannya. Dengan suara berat Rani berkata, segera amankan. Ini bisa menjadi bukti paling penting. Setelah ruang bawah lantai diperiksa total, tim menutup kembali area itu dengan segel khusus. Semua barang bukti dibawa ke laboratorium untuk analisis mendalam. Di luar kos kerumunan warga semakin ramai. Beberapa mencoba bertanya tapi Rani hanya memberi jawaban singkat, masih dalam penyelidikan. Ia tidak ingin rumor liar semakin menyebar sebelum hasil forensik keluar. Siang harinya Rani kembali ke kantor dengan wajah muram. Di ruang rapat ia menatap peta kronologi yang ditempel di papan. Malam hilangnya Adi, sketsa terakhir menggambarkan dapur dan ventilasi. Bukti awal bau kimia keranjang hitam kain jeans dengan DNA Adi. Pengakuan Sri Adi pingsan di dapur setelah menghirup bau kimia. Bukti terbaru resleting jeans, sisa kain oblong, noda biologis di ruang bawah lantai. Potongan-potongan ini mulai membentuk gambar utuh, kata Rani kepada tim. Adi jelas berada di dapur itu malam terakhirnya. Pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya dilakukan Bu Sri setelah Adi pingsan? Apakah dia hanya panik atau ada sesuatu yang lebih gelap? Malam harinya Rani duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka kembali buku sketsa Adi. Halaman terakhir yang digambar penuh koretan garis ventilasi dan ruang kosong.
Di pojok halaman ada tulisan kecil perhatikan jam 3 pagi. Rani merasakan bulu kuduknya meremang. Seakan Adi sudah tahu akan ada sesuatu yang menimpannya. Dengan suara pelan namun penuh tekad Rani berbisik, Adi, kami sudah menemukan jejakmu di bawah lantai. Kami tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Hujan deras mengguyur Surabaya malam itu. Jalan-jalan di sekitar pasar Pabean tergenang lampu kendaraan berpendar di genangan air. Namun di laboratorium forensik Polda Jawa Timur suasana tegang jauh lebih terasa dibanding suara hujan di luar. Inspektur Rani Prasetya memasuki ruang analisis dengan wajah letih. Di tangannya map berisi catatan hasil penggeledahan dapur Sri Wahyuni. Ia tahu malam ini tim forensik akan menyerahkan laporan awal dari bukti yang ditemukan di ruang bawah lantai. Dr. Bagus Wicaksono, ahli forensik senior, menyambut dengan wajah serius. Bu Rani, hasil uji awal sudah selesai. Ada beberapa temuan penting yang harus Ibu lihat. Mereka masuk ke ruang rapat kecil. Di meja sudah tersusun beberapa foto mikroskop grafik uji DNA dan tabung sampel dengan label merah. Dr. Bagus menunjuk pada foto kain jeans yang ditemukan di ruang bawah lantai. Kami menemukan noda darah mikroskopis pada resleting dan potongan kain. Uji DNA menunjukkan kekokohan penuh dengan profil Adi Santoso. Tidak diragukan lagi kain ini milik korban. Rani menghela napas panjang. Ia sudah menduga namun mendengar kepastian ilmiah tetap membuat dadanya berat. Kemudian Dr. Bagus melanjutkan ke sampel cairan. Sisa cairan di lantai ruang bawah memiliki konsentrasi natrium hipoklorit lebih dari 30%. Itu kadar yang sangat tinggi, biasanya dipakai untuk membersihkan jejak biologis. Kami juga menemukan senyawa tambahan berupa triklorometana dalam jumlah kecil. Rani menatapnya lekat. Triklorometana itu kan kloroform, benar jawab Dr. Bagus. Dalam dosis tinggi bisa membuat seseorang pingsan. Jika zat ini memang digunakan, besar kemungkinan Adi terpapar sebelum akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Ruangan mendadak hening. Fakta itu memberi bobot baru pada pengakuan Sri Wahyuni. Ia sempat menyebut Adi pingsan karena bau kimia, namun kini jelas ada indikasi penggunaan zat yang lebih serius. Laporan berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Dari potongan kain oblong yang ditemukan di saluran pembuangan, tim mendeteksi adanya jejak protein manusia, indikasi kuat bahwa jaringan tubuh pernah bersentuhan dengan kain itu. Artinya, tanya Rani dengan suara rendah. Artinya kemungkinan besar kain itu digunakan untuk menyeka tubuh korban atau korban sendiri menggunakannya sebelum terpapar zat kimia. Dengan kondisi bercampur klorin, jejak biologis memang sulit dipertahankan, tapi uji lanjutan memperlihatkan tanda-tanda sisa hemoglobin. Rani menutup matanya sejenak. Potongan-potongan itu semakin jelas menggambarkan malam mengerikan di dapur kecil itu. Namun Dr. Bagus belum selesai. Ia memperlihatkan hasil pemeriksaan cincin perak berinisial AS. Cincin ini tidak hanya punya ukiran. Di sela ukiran kami menemukan residu kulit manusia epitel yang kokoh dengan profil DNA Adi. Jadi ini memang cincin yang ia kenakan sebelum menghilang. Rani membuka catatannya. Semua bukti saling menguatkan. Adi terakhir terlihat di kos milik Sri Wahyuni. Cincin miliknya ditemukan di ventilasi dapur. Kain jeans dan oblong dengan DNA-nya ditemukan di ruang bawah lantai. Cairan kimia berbahaya dipakai untuk membersihkan jejak. Ada indikasi penggunaan kloroform. Rani menutup map bukti dengan suara berderak. Ini sudah lebih dari cukup untuk menjerat Sri Wahyuni. Tapi saya masih butuh satu hal, kepastian tentang apa yang terjadi setelah Adi pingsan. Apakah dia benar-benar meninggal di sana atau ada tangan lain yang ikut bermain? Dr. Bagus mengangguk. Kami akan lanjutkan analisis lanjutan. Tapi Bu Rani, dari pola ini saya khawatir kita bicara tentang perencanaan, bukan sekadar kepanikan spontan. Ucapan itu membuat bulu kuduk Rani meremang. Jika benar ada perencanaan, berarti kasus ini jauh lebih besar daripada dugaan awal. Malam semakin larut. Hujan di luar masih deras, namun Rani tetap duduk di ruang rapat menatap papan kronologi kasus. Di sana garis merah sudah menghubungkan semua bukti ke satu nama, Sri Wahyuni. Namun ada ruang kosong yang belum terisi, bagian tentang apa yang terjadi pada tubuh Adi setelah malam itu. Di tengah lamunannya Bribtu Hendra masuk dengan wajah kemas. Bu, kami baru saja menerima laporan. Ada warga sekitar yang mengaku sering melihat truk kecil berhenti sebentar di ujung gang sekitar jam 3 pagi beberapa minggu sebelum Adi hilang. Mereka bilang sopirnya selalu masuk lewat pintu belakang dapur. Rani terdiam, matanya membelalak. Informasi baru itu membuka kemungkinan lain. Apakah Bu Sri bekerja sendirian atau ada jaringan yang lebih besar di balik semua ini? Dengan suara dingin Rani berkata, kita harus cek laporan itu. Jika benar ada kendaraan yang terlibat, berarti aliran bukti tidak berhenti di dapur. Bisa jadi ada jalur distribusi yang lebih luas. Di luar suara guntur menggema. Rani menutup map sambil menatap foto Adi sekali lagi. Adi, jejakmu masih memimpin kami.
Dan kami belum berhenti. Malam itu Surabaya masih basah oleh sisa hujan. Lampu jalan memantul di aspal licin membuat suasana gang semut tampak lebih suram dari biasanya. Inspektur Rani Prasetya berdiri di persimpangan kecil dekat pasar ditemani dua anggota timnya, Bribtu Hendra dan Aibtu Lestari. Laporan warga tentang sebuah truk kecil yang sering berhenti di ujung gang kini menjadi fokus penyelidikan. Jika keterangan warga benar, truk itu datang hampir selalu sekitar jam 3 pagi. Waktu yang sama dengan keluarnya keranjang hitam dari dapur Busri, kata Rani, suaranya lirih namun tajam. Bribtu Hendra membuka catatan. Beberapa saksi bilang truk itu berwarna putih bak tertutup terpal hitam. Sopirnya tidak dikenal warga sekitar. Setiap kali berhenti ia masuk lewat pintu belakang dapur sebentar lalu pergi lagi. Artinya Busri tidak bekerja sendirian, sambung Aibtu Lestari. Ada kemungkinan barang bukti dibawa keluar dengan truk itu. Rani mengangguk. Kita butuh rekaman kamera jalan di sekitar pasar. Kari dari pos polisi lalu lintas dan toko-toko yang pasang CCTV. Keesokan paginya tim segera mengumpulkan rekaman. Dari salah satu toko sembako di sudut jalan mereka menemukan kuplikan yang sesuai pukul 03.12 dini hari sebuah truk kecil putih dengan terpal hitam terlihat berhenti di dekat ujung gang. Kamera hanya merekam sebagian tapi cukup jelas terlihat sopir turun sebentar lalu masuk ke arah dapur kos. Rani menatap layar monitor dengan mata menyipit. Itu dia, dari rekaman lain milik pos lalu lintas plat nomor truk berhasil terbakar sebagian L8 XSQZ. Tim segera menelusuri database kendaraan. Hasilnya truk tersebut terdaftar atas nama sebuah perusahaan distribusi bahan kimia di kawasan Margomulyo, Surabaya Barat. Rani menekan jarinya ke peta. Perusahaan ini mungkin kunci. Kalau benar terlibat berarti kasus ini lebih dari sekadar upaya individu. Ada kemungkinan jaringan penyalahgunaan bahan kimia. Sore harinya Rani bersama tim kecil mendatangi gudang perusahaan itu dengan penyamaran. Dari kejauhan terlihat beberapa truk putih dengan siri serupa. Bau kimia tercium samar dari area penyimpanan. Petugas keamanan menolak memberi banyak informasi tanpa surat resmi, namun dari pengamatan jelas perusahaan itu memiliki akses besar terhadap klorin dan senyawa lain. Kita butuh izin penyelidikan lebih lanjut, kata Rani tegas. Tapi sekarang setidaknya kita tahu ada jalur keluar masuk bahan kimia yang mungkin terkait dengan dapur Busri. Malamnya Rani kembali ke kos gang semut untuk melakukan pengawasan. Tepat pukul 02.55 suara mesin pelan terdengar dari ujung jalan. Benar saja sebuah truk kecil putih mungkul berhenti sebentar di bawah bayangan lampu jalan. Seorang pria bertopi turun berjalan cepat ke arah pintu belakang dapur. Namun kali ini tim sudah siap. Dengan isyarat tangan Rani menggerakkan anggota ke posisi masing-masing. Bribtu Hendra mendekat dari sisi pasar sementara Aibtu Lestari menutup dari arah berlawanan. Sopir itu tampak gugup ketika melihat pintu dapur terkunci dengan segel polisi. Ia menoleh ke kiri dan kanan lalu berbalik hendak kembali ke truk. Saat itulah Rani muncul dari balik lorong. Berhenti, polisi, teriaknya lantang. Pria itu terkejut mencoba berlari namun Bribtu Hendra sudah menghadang. Aibtu Lestari segera memborgolnya. Di bawah lampu jalan wajah pria itu terlihat jelas. Usianya sekitar 35 tahun, kulitnya gelap, pakaian kerjanya masih bau kimia. Dari dompetnya diketahui namanya Joko Santosa, karyawan perusahaan distribusi di Margomulyo, perusahaan yang sama dengan pemilik truk. Rani menatapnya dingin. Apa tuanmu datang ke dapur ini tengah malam? Apa yang biasa kamu bawa? Joko terdiam, keringat mengalir di pelipisnya. Saya hanya diminta mengangkut barang. Saya tidak tahu isinya apa. Siapa yang memintamu? Desak Rani. Busri, dia yang menghubungi kantor. Katanya hanya sabun dan limbah cucian. Saya tidak tahu lebih jauh. Rani tidak puas dengan jawaban itu. Ia yakin Joko tahu lebih banyak. Namun untuk saat ini keberhasilan menangkapnya di lokasi sudah menjadi bukti kuat keterlibatannya. Truk putih itu juga diperiksa. Di dalam bak tertutup polisi menemukan beberapa wadah plastik besar dengan sisa cairan klorin, sebagian masih basah. Ada juga kantong hitam kosong mirip dengan yang biasa terlihat di dapur Busri. Semua langsung diamankan sebagai barang bukti. Ketika Joko dibawa ke kantor polisi, Rani duduk di kursi mobil patroli menatap keluar jendela. Hatinya berdebar keras. Jalur baru telah terbuka. Keterlibatan perusahaan distribusi bahan kimia menunjukkan kasus ini bukan hanya tragedi pribadi melainkan bisa jadi bagian dari praktik ilegal yang lebih luas. Adi, jejakmu terus membawa kami lebih dalam, gumam Rani pelan. Dan sekarang kebenaran sudah tak bisa ditutup lagi.
Ruang interogasi Polrestabes Surabaya kembali dipenuhi ketegangan. Malam itu Joko Santosa, sopir truk yang ditangkap di ujung gang semut, duduk dengan tangan diborgol di atas meja. Wajahnya pucat, keringat dingin terus mengalir meski pendingin ruangan menyala. Di depannya Inspektur Rani Prasetya membuka map berisi foto-foto barang bukti, wadah plastik besar dengan sisa cairan klorin, kantong hitam kosong serta rekaman CCTV yang menunjukkan truk putih berhenti berulang kali di ujung gang. Joko, suara Rani terdengar tenang tapi tajam. Kamu ditangkap tepat di depan dapur Sri Wahyuni dengan truk berisi wadah kimia. Jangan koba-koba berbohong. Katakan yang sebenarnya, apa yang kamu bawa selama ini. Joko menunduk menggigit bibir. Saya hanya menjalankan perintah. Kantor bilang ada order rutin dari Bu Sri. Katanya limbah kucian dan bahan sabun. Saya cuma sopir Bu, tidak lebih. Rani menyipitkan mata. Ia menekan tombol remote dan layar di dinding menampilkan rekaman CCTV dari toko sembako. Terlihat jelas truk Joko berhenti pada pukul 03.12. Sopir turun lalu masuk ke arah dapur. Kamu pikir kami tidak tahu? Suara Rani meninggi. Ini bukan sekadar sabun. Cairan yang kamu angkut punya konsentrasi klorin industri. Bahkan ada indikasi kloroform. Kamu sadar itu zat berbahaya, bisa membuat orang pingsan bahkan lebih buruk. Joko mulai gemetar. Saya tidak tahu. Saya hanya disuruh ambil dan buang di tempat pembuangan tertentu. Ada titik-titik yang sudah ditentukan kantor. Tempat pembuangan di mana potong Rani cepat. Joko menelan ludah. Di sekitar daerah Tambak Osowilangun. Ada gudang kosong di tepi sungai. Biasanya saya tinggalkan wadah di sana lalu ada orang lain yang ambil. Saya tidak pernah lihat wajahnya jelas. Rani berkata cepat. Informasi ini membuka jalur baru. Ada gudang di tepi sungai yang mungkin menjadi titik distribusi limbah atau bahan kimia ilegal. Siapa atasanmu yang memberi perintah? Langsung tanya Rani lagi. Pak Heru, jawab Joko lirih. Dia manajer operasional di perusahaan. Semua order masuk lewat dia. Saya hanya dapat instruksi via telepon. Rani menatapnya lekat-lekat. Dan kamu yakin tidak pernah tahu isi sebenarnya dari keranjang hitam yang kamu bawa dari dapur Bu Sri? Joko menggeleng cepat. Tidak pernah Bu, keranjang selalu diikat rapat. Bau kimia memang menyengat tapi saya pikir hanya limbah kucian. Saya tidak curiga lebih jauh. Rani memukul meja pelan membuat Joko terperanjat. Kalau memang kamu tidak tahu kenapa selalu operasi dilakukan jam 3 pagi, kenapa bukan siang hari seperti penggangkutan biasa? Joko terdiam lama. Akhirnya ia berkata pelan, itu permintaan Bu Sri. Katanya biar tidak ganggu penghuni kos lain. Saya pikir masuk akal. Rani menghela napas panjang. Ia tahu Joko mungkin hanya pion tapi tetap ada peluang ia menyembunyikan sesuatu. Untuk mempertekan lebih jauh, Rani mengeluarkan foto kain jeans dengan noda darah. Kami sudah temukan ini di ruang bawah dapur. Dia nanya kokok dengan Adi Santoso. Kamu yakin tidak pernah melihat atau mendengar apapun tentang anak itu? Mata Joko membelalak. Adi mahasiswa itu saya pernah lihat dia sekali. Waktu saya antar wadah dia berdiri di tangga kos. Sepertinya dia memperhatikan lama ke arah dapur. Tapi setelah itu saya tidak pernah lihat lagi. Rani langsung mencatat detail itu. Kapan tepatnya kamu lihat dia? Sekitar seminggu sebelum dia hilang, jawab Joko. Dia bawa buku seperti sedang menggambar. Saya ingat karena lampu dapur terang sekali malam itu. Pengakuan ini membuat jantung Rani berdegup kencang. Itu sesuai dengan bukti sketsa terakhir Adi memang menggambarkan detail dapur. Artinya Joko bisa menjadi saksi penting bahwa Adi memang mengamati dapur sebelum hilang. Interogasi berlangsung berjam-jam. Pada akhirnya Joko bersedia menandatangani berita acara mengakui bahwa ia memang rutin mengangkut wadah dari dapur Sri Wahyuni ke gudang di tepi sungai. Meski ia mengaku tidak tahu isi sebenarnya, pengakuannya cukup untuk mengaitkan perusahaan distribusi dengan kasus ini. Setelah Joko dibawa kembali ke ruang tahanan, Rani berdiri sendirian di ruang interogasi. Lampu neon di atas kepala bergetar pelan menambah kesan dingin. Ia menatap papan kronologi di dinding. Nama-nama sudah tersambung dengan garis merah. Sri Wahyuni, pemilik kos pengendali dapur. Joko Santosa, sopir truk pengangkut wadah. Pak Heru, manajer perusahaan distribusi bahan kimia. Rani bergumam pelan, jejak ini terus melebar. Adi, sketsamu tidak hanya menunjukkan ventilasi dapur tapi juga membuka jalan menuju jaringan yang lebih besar. Di luar ruangan hujan mulai reda, namun dalam hati Rani badai baru saja dimulai. Fajar baru saja menyingsing di Surabaya ketika Inspektur Rani Prasetya dan tim khusus bersiap di halaman Polrestabes. Udara masih lembab setelah hujan semalam. Aroma tanah basah bercampur dengan hembusan angin dari arah pantai utara. Hari itu mereka mengincar sebuah lokasi baru yang disebut Joko Santosa dalam interogasi gudang kosong di kawasan Tambak Osowilangun tepat di tepi sungai. Rani memberi penggarahan singkat. Gudang ini kemungkinan besar dipakai sebagai titik transit. Kita tidak tahu siapa saja yang terlibat, jadi semua harus waspada. Jangan bertindak gegabah. 3 mobil polisi bergerak beriringan menuju lokasi. Jalanan Tambak Osowilangun masih sepi, hanya terlihat nelayan bersiap melaut. Setelah menempuh setengah jam perjalanan, mereka tiba di sebuah jalan tanah yang menuju ke tepi sungai.
Di ujung jalan itulah berdiri gudang tua berkat kusam, sebagian atapnya berkarat. Dari kejauhan terlihat satu truk putih terparkir di samping gudang. Terpal hitam menutup baknya rapat. Dua pria berbadan kekar tampak berjaga di pintu, sesekali merokok sambil menatap sekitar. Rani memberi isyarat tenggan. Tim segera menyebar, sebagian menggapit dari sisi kiri gudang, sebagian lagi dari sisi kanan. Dengan suara rendah lewat radio, Rani berkata, "Posisi siap, eksekusi." Teriakan komando terdengar, polisi jangan bergerak. Dua penjaga kaget, buru-buru melempar rokok dan mencoba lari. Namun mereka langsung ditangkap oleh anggota yang sudah siaga. Truk putih juga langsung dikepung. Sopirnya tak sempat kabur, dipaksa keluar dengan tangan di atas kepala. Rani melangkah masuk ke gudang bersama tim. Begitu pintu besi berderi terbuka, aroma kimia menyengat langsung menyeruak. Di dalam puluhan wadah plastik besar tersusun rapi, sebagian masih berisi cairan bening, sebagian lain sudah kosong. Lantai gudang basah oleh genangan cairan putih pukat, meninggalkan kerak tipis yang lengket di sepatu. "Ya Tuhan," salah satu petugas berbisik. Dokter Bagus yang ikut serta memeriksa cepat salah satu wadah. "Ini konsentrasi klorin murni, jumlahnya tidak wajar. Jelas bukan untuk kebutuhan rumah tangga." Rani menatap sekeliling. Di sudut gudang ada tumpukan karung hitam terikat rapat mirip dengan kantong sampah yang ditemukan di dapur Busri. Yang mendekat lalu memberi isyarat agar petugas membuka salah satunya dengan hati-hati. Begitu karung dibuka, terlihat potongan kain kusam bercampur serpihan plastik. Aroma kimia menyengat keluar membuat beberapa anggota batuk. Rani menahan napas lalu berkata dengan suara berat, "Sama seperti yang kita temukan di kos. Ini jelas bagian dari jaringan pembuangan bukti." Petugas forensik segera mendokumentasikan semua temuan. Foto diambil, sampel cairan dan kain dikumpulkan. Sementara itu para tersangka penjaga gudang dibawa keluar dan diikat. Salah seorang di antara mereka, pria berambut sepak, mencoba memberontak. "Kami cuma disuruh jaga, kami tidak tahu apa-apa soal isi gudang ini," teriaknya. Rani mendekatinya, tatapannya tajam. "Siapa yang menyuruh kalian?" Pria itu terdiam lalu menunduk. "Pak Heru, manajer perusahaan. Dia yang atur semua. Kami cuma dibayar mingguan." Nama itu kembali muncul. Heru, manajer perusahaan distribusi bahan kimia. Garis merah di papan kronologi kasus makin jelas. Di luar gudang, Rani berdiri menatap aliran sungai yang keruh. Ia membayangkan kemungkinan terburuk. Apakah sebagian bukti bahkan tubuh Adi pernah dibuang melalui sungai ini? Pikiran itu membuat bulu kuduknya berdiri. "Bu Rani," suara Dokter Bagus memeka lamunannya, "kami menemukan berkah cairan di lantai belakang gudang. Warnanya berbeda. Ada kemungkinan itu sisa biologis yang belum sempat dibersihkan." Rani segera memeriksa. Di lantai belakang dekat pintu kecil menuju sungai terlihat noda kokelat samar di antara genangan kimia. Dengan alat uji cepat Dokter Bagus mengonfirmasi positif protein darah. Detak jantung Rani makin cepat. "Segera amankan sampel itu. Ini bisa jadi bukti langsung adanya korban di sini." Penggerebekan berlanjut hingga siang. Semua wadah kimia disita, truk putih diamankan dan para penjaga dibawa ke markas untuk diinterogasi. Gudang tua itu kini dipasangi garis polisi, tak lagi menjadi tempat rahasia melainkan TKP besar. Dalam perjalanan pulang, Rani duduk di kursi depan mobil patroli. Matanya menatap jauh ke jalanan berdebu, pikirannya penuh dengan potongan fakta. Sri Wahyuni sebagai penghubung, Joko Santosa sebagai pengangkut, gudang tepi sungai sebagai titik transit. Dan di balik semuanya sosok Pak Heru yang terus bersembunyi di balik layar. Rani menggepalkan tangan. "Adi, jejakmu membawa kami sampai di sini. Tapi permainan ini belum selesai. Kita akan tarik semua benang hingga ke pekuknya." Mobil berderu meninggalkan tambak Osowi-Langgun. Namun di hati Rani tekadnya semakin kuat. Penggerebekan ini hanyalah awal dari babak besar yang akan meningkap siapa sebenarnya dalang di balik hilangnya Adi Santoso. Sore itu ruang interogasi Polrestabes Surabaya kembali penuh tekanan. Dua pria yang ditangkap saat penggerebekan gudang tambak Osowi-Langgun duduk berhadapan dengan tim penyidik. Tangan mereka diborgol, wajah mereka masih menunjukkan sisa ketakutan dari kejadian pagi tadi. Inspektur Rani Prasetya membuka berkas tebal di depannya. Di dalamnya terdapat foto gudang, tumpukan wadah klorin serta hasil uji cepat berkah darah yang ditemukan di lantai belakang. Rani menatap kedua pria itu bergantian. "Nama kalian sudah kami catat. Tapi yang lebih penting sekarang, siapa yang menyuruh kalian menjaga gudang?" tanyanya dengan nada tegas. Pria berambut sepak yang sebelumnya sempat berteriak kini menunduk. Setelah hening beberapa saat, ia menjawab lirih, "Pak Heru, manajer operasional perusahaan distribusi. Semua instruksi datang dari dia." Rani mengkondongkan tubuh. "Jelaskan lebih detail. Apa saja perintahnya?" "Setiap minggu kami diminta menjaga gudang. Kadang ada sopir datang membawa wadah dari kos Busri. Kami tidak pernah disuruh buka isinya. Hanya memastikan wadah itu aman sampai diambil orang lain." Jawabnya terbata-bata. "Orang lain siapa?" potong Rani cepat. "Kami tidak tahu namanya. Biasanya datang malam pakai masker, langsung angkut pakai mobil box. Setelah itu gudang kosong lagi.
Keterangan itu membuat garis merah di papan kronologi makin jelas. Ada alur distribusi tertutup dari kos busri ke gudang lalu berpindah ke tangan pihak lain. Dan di tengah-tengah semua itu berdiri nama Pak Heru. Rani menatap pria lain yang sejak awal lebih banyak diam. "Kamu apa peranmu?" dengan suara serak pria itu menjawab, "Saya hanya bantu angkat wadah. Tapi sekali saya lihat salah satu kantong hitam bokor. Ada cairan aneh menetes, baunya menyengat. Saya yakin itu bukan sabun biasa. Kenapa tidak melapor?" tanya Rani tajam. Pria itu menunduk dalam. "Kami takut, Bu." Pak Heru keras sekali. Katanya, "Kalau ada yang buka mulut kami akan hilang begitu saja." Ruangan hening sejenak. Kalimat itu menggema seperti yang kaman nyata. Rani menutup map perlahan lalu berkata pada tim, "Kita tidak bisa buang waktu lagi. Kita butuh bukti langsung yang menghubungkan Heru dengan semua ini." Malamnya Rani duduk di ruang kerjanya menatap papan kronologi. Nama Sri Wahyuni Joko Santosa dan gudang Sungai sudah terhubung garis merah. Tapi di bagian atas nama Pak Heru melingkar besar tanpa garis penghubung yang final. Bribtu Hendra masuk membawa dokumen baru. "Bu, kami telusuri riwayat komunikasi Joko. Ada beberapa panggilan masuk dari nomor yang terdaftar atas nama Heru tepat di malam-malam pengangkutan." Rani segera mengambil dokumen itu. Waktu panggilan tercatat sekitar pukul 02.45, hanya 15 menit sebelum Joko biasa tiba di Gang Semut. "Ini bukan kebetulan." "Bagus," kata Rani singkat. "Kita sudah punya dasar untuk memanggil Heru." Keesokan harinya Heru resmi dipanggil ke kantor polisi sebagai saksi. Pria berusia 45 tahun itu datang dengan jas rapi, rambut tersisir licin, wajahnya penuh percaya diri. Ia bahkan sempat tersenyum tipis saat duduk di ruang interogasi. "Terima kasih sudah datang, Pak Heru," ujar Rani dingin. "Kami hanya ingin menanyakan beberapa hal terkait distribusi bahan kimia dari perusahaan Anda." Heru menyandarkan punggung, nada suaranya tenang. "Silakan, Bu. Perusahaan kami legal, semua bahan kimia punya izin resmi." Rani membuka map memperlihatkan foto-foto gudang. "Kalau begitu bagaimana Anda menjelaskan gudang ilegal di Tambak Osowi-Langgun yang dijaga anak buah Anda? Puluhan wadah klorin ditemukan di sana. Bahkan ada berkak darah." Wajah Heru sedikit berubah tapi ia cepat menutupinya. "Saya tidak tahu soal gudang itu. Mungkin ada oknum karyawan yang menyalahgunakan nama perusahaan." Rani menggetukkan jarinya ke meja. "Nama Anda disebut langsung oleh 2 orang penjaga gudang. Mereka bilang semua perintah datang dari Anda." Heru tersenyum miring. "Bu Rani, Anda tahu sendiri karyawan sering mencari kambing hitam. Lagi pula apa bukti kuat selain omongan mereka?" Rani lalu meletakkan dokumen riwayat telepon di meja. "Ini catatan panggilan Anda kepada sopir truk Joko Santosa. Waktunya selalu sama beberapa menit sebelum pengangkutan dari kos busri." "Mau bilang ini juga kebetulan?" Heru terdiam sejenak. Senyum di wajahnya memudar. Namun ia masih berusaha menggelak. "Saya hanya mengatur logistik. Tidak tahu soal isinya. Kalaupun ada yang salah, tanggung jawab ada di lapangan, bukan saya." Rani menatapnya tajam. "Pak Heru, Anda bisa terus menyangkal. Tapi semakin banyak bukti yang muncul, semakin sulit bagi Anda untuk lolos. Kami akan bongkar semua jaringan ini sampai ke akar." Suasana ruangan menjadi dingin. Heru tidak menjawab lagi, hanya memandang kosong ke meja. Setelah interogasi berakhir, Rani keluar dengan langkah mantap. Di lorong dia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Ia tahu pertarungan melawan Heru tidak akan mudah. Pria itu licin, terbiasa bermain di balik layar, tapi dengan bukti komunikasi gudang kimia dan keterangan para saksi, jaringannya mulai retak. Malam itu Rani kembali membuka buku sketsa milik Adi di ruang kerjanya. Halaman terakhir masih menampilkan gambar ventilasi dan ruang kosong. Ia menelusuri garis pensil dengan jarinya seakan mendengar bisikan dari Adi, "Teruslah Karibu. Kebenaran ada di balik dinding itu." Rani menggepalkan tangan. "Adi, kami sudah sampai pada nama Heru, dan kami tidak akan berhenti sampai semua terungkap." Malam itu ruang rapat Polrestabes Surabaya dipenuhi wajah serius. Inspektur Rani Prasetya berdiri di depan papan besar yang penuh dengan garis merah, foto dan catatan kronologi. Di bagian atas papan nama Heru melingkar tebal dengan tinta merah. Semua benang merah akhirnya bermuara padanya manajer operasional perusahaan distribusi bahan kimia yang selama ini berusaha berlindung di balik legalitas perusahaan. "Kita sudah punya cukup bukti untuk menjerat Heru," kata Rani sambil menunjuk papan. "Ada riwayat telepon dengan Joko gudang di Tambak Osowi-Langgun dan keterangan 2 penjaga. Tapi semua itu masih bisa ia bantah sebagai kesalahan bawahan. Kita butuh bukti tak terbantahkan, bukti yang menunjukkan ia mengendalikan langsung alur distribusi." Bribtu Hendra mengangkat tangan. "Bagaimana kalau kita pasang penyadap? Jika Heru masih aktif memberi instruksi, kita bisa rekam percakapan langsung." Rani mengangguk. "Itu bagian dari rencana. Tapi kita juga perlu mendorong dia agar bergerak. Kita butuh operasi umpan." Semua anggota tim menatap Rani menunggu penjelasan. Begini Rani melanjutkan.
Kita akan membuat situasi seolah-olah gudang tambak Osowilangun tidak aman lagi. Kita bocorkan informasi palsu lewat jaringan kecil agar sampai ke telinga Heru. Kalau dia panik, dia pasti menghubungi bawahannya. Ia tersenyum tipis. Akhirnya dia keluar dari persembunyian. Operasi langsung digelar. Tim membuntuti truk cadangan yang disebut Heru. Benar saja pada pukul 2.45 dini hari, Joko bersama 2 orang lain muncul di gudang kecil dekat Margomulyo. Mereka mulai memindahkan wadah plastik besar ke dalam truk. Rani dan tim segera menggepung. Polisi angkat tangan, teriaknya. Kekacauan sejenak terjadi. Salah satu pria mencoba melarikan diri tapi cepat ditangkap. Joko pasrah sementara 2 lainnya diborgol di tempat. Semua wadah langsung disegel sebagai barang bukti. Namun bagian terpenting bukanlah truk itu sendiri melainkan panggilan telepon kedua yang masuk ke ponsel Joko saat operasi berlangsung. Di layar jelas tertulis nama Heru. Rani memberi isyarat agar panggilan diangkat dengan mode loudspeaker. Suara Heru terdengar panik. Kenapa lama sekali, barang harus keluar sekarang juga. Jangan biarkan polisi menemukan. Kalimat itu terputus ketika Rani mengambil ponsel. Pak Heru, ini Inspektur Rani. Anda sudah cukup bicara untuk menjerat diri sendiri. Keheningan diseberang. Lalu terdengar suara napas berat sebelum sambungan ditutup mendadak. Keesokan paginya surat perintah penangkapan resmi dikeluarkan. Tim segera bergerak ke kantor perusahaan distribusi. Heru yang biasanya penuh percaya diri kini tampak gelisah ketika polisi masuk dengan surat resmi. Ia mencoba menyangkal tapi bukti rekaman suara, riwayat panggilan dan penggerebekan truk membuat semua pembelaan runtuh. Heru akhirnya digiring ke mobil tahanan dengan wajah pucat. Wartawan yang sudah menunggu di luar kantor langsung membidikkan kamera. Nama besar perusahaan distribusi kini terkoreng di hadapan publik. Di ruang konferensi pers, Rani berdiri tegak. Kami berhasil mengungkap jaringan penyalahgunaan bahan kimia yang terhubung dengan hilangnya mahasiswa bernama Adi Santoso. Tersangka utama Heru telah ditahan. Penyelidikan lanjutan akan memastikan sejauh mana keterlibatannya, termasuk kemungkinan adanya korban lain. Sorot kamera berkilat suara wartawan Ryu menanyakan detail. Namun Rani hanya menjawab seperlunya. Baginya yang paling penting bukanlah sorotan media melainkan langkah berikutnya memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada Adi. Malam itu ketika semua anggota tim beristirahat setelah operasi panjang, Rani masih duduk di ruang kerjanya. Buku sketsa Adi tergeletak di meja. Ia menatap halaman terakhir, garis-garis pensil yang begitu teliti menggambarkan ventilasi dan ruang kosong. Adi, bisiknya pelan. Kami sudah menjebak orang yang mencoba menutup jejak. Tapi aku tahu kebenaran tentangmu masih belum selesai. Masih ada satu bab terakhir yang harus dibuka. Di luar jendela, angin malam Surabaya bertiup membawa aroma laut. Bagi Rani itu bukan sekadar angin melainkan isyarat bahwa perjalanan panjang ini segera mencapai puncaknya. Hujan tipis turun ketika Inspektur Rani Prasetya memasuki ruang rapat utama Polrestabes Surabaya. Semua anggota tim sudah berkumpul. Di meja panjang tumpukan berkas hasil laboratorium dan rekaman interogasi tersusun rapi. Hari itu mereka akan menyatukan semua potongan puzzle dan akhirnya mengungkap kebenaran tentang hilangnya Adi Santoso. Rani membuka pertemuan dengan suara tegas. Kita sudah menahan Sri Wahyuni, Joko Santosa dan Heru. Barang bukti dari dapur, kos, gudang, tepi sungai hingga truk pengangkut semua mengarah pada satu jalur. Sekarang mari kita simpulkan. Dr. Bagus Wicaksono memaparkan hasil akhir laboratorium. Dari sisa kain oblong dan berkak di ruang bawah dapur kami pastikan ada paparan kloroform dan klorin konsentrasi tinggi. Jejak biologis menunjukkan korban terpapar hingga tidak sadarkan diri. Indikasi kuat Adi pingsan di dapur malam itu. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan, namun berkak darah di gudang tambak Osowilangun menandakan tubuh korban sempat dipindahkan. Sayangnya karena bercampur bahan kimia, jejak DNA terlalu rusak untuk memastikan kondisi akhirnya. Yang jelas korban tidak pernah keluar hidup-hidup dari jalur itu. Ruangan hening, semua menunduk menyadari beratnya fakta itu. Rani melanjutkan dengan nada datar. Sri Wahyuni mengaku panik dan mencoba menutupi dengan membersihkan jejak. Tapi bukti menunjukkan ada koordinasi lebih luas. Heru menggunakan jaringan distribusi perusahaan untuk mengalirkan wadah kimia sekaligus membuang bukti. Joko hanyalah perantara. Intinya Adi menjadi korban karena ia terlalu dekat dengan rahasia yang mereka sembunyikan. Bribtu Hendra menggepalkan tangan. Jadi benar Adi hanya berniat melaporkan bau kimia tapi malah kehilangan nyawanya. Rani mengangguk berat. Ya, keberanian seorang mahasiswa untuk bertanya justru membuatnya menjadi saksi yang tidak diinginkan. Di papan kronologi, garis merah terakhir ditarik dari nama Adi Santoso menuju lingkaran besar bertuliskan Heru. Jaringannya akhirnya lengkap. Beberapa hari kemudian konferensi pers digelar. Ratusan wartawan memenuhi halaman Polrestabes. Rani berdiri di podium didampingi pejabat kepolisian lainnya. Kasus hilangnya mahasiswa arsitektur Adi Santoso telah kami telusuri dengan bukti ilmiah dan keterangan saksi.
3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sriwahyuni pemilik kos yang menjadi lokasi awal Joko Santosa, sopir pengangkut dan Heru manajer perusahaan distribusi bahan kimia yang kami duga sebagai pengendali jaringan. Semua kini dalam proses hukum. Kilat kamera menyambar pertanyaan wartawan bertubi-tubi. Apakah tubuh korban sudah ditemukan? Rani menatap lurus. Kami belum menemukan jasad Adi, tetapi bukti ilmiah sudah cukup menunjukkan keterkaitan langsung dengan para tersangka. Penyelidikan untuk menemukan sisa jasad masih berlanjut. Kata-kata itu menggema di media keesokan harinya. Masyarakat Surabaya terkejut, sebagian marah, sebagian lagi berduka. Nama Adi Santoso menjadi simbol keberanian anak muda yang berusaha mencari kebenaran. Beberapa minggu kemudian sebuah upacara penghormatan sederhana digelar di kampus tempat Adi kuliah. Mahasiswa berkumpul menyalakan lilin menaruh bunga di bawah foto besar Adi yang tersenyum dengan mata jernih. Orang tuanya hadir meneteskan air mata haru sekaligus bangga. Inspektur Rani berdiri di kejauhan menyaksikan. Ia merasa dadanya sesak tapi juga lega. Setidaknya kebenaran sudah muncul ke permukaan meski tidak dengan akhir bahagia. Malamnya Rani kembali ke ruang kerjanya. Di mejanya masih ada buku sketsa Adi dengan halaman terakhir yang penuh coretan ventilasi dan ruang kosong. Ia menyentuh kertas itu dengan hati-hati seolah berterima kasih langsung pada pemiliknya. Adi, sketsamu sudah menuntun kami, bisiknya pelan. Tanpamu kasus ini mungkin selamanya terkubur di balik dapur bersih itu. Ia menutup buku dengan mantap. Kasus Adi Santoso meninggalkan jejak panjang bagi kepolisian Surabaya. Bukan hanya soal kejahatan yang berhasil dibongkar, tapi juga pelajaran bahwa kebenaran sering muncul dari hal-hal kecil. Bau aneh di malam hari, garis miring di buku sketsa, atau keberanian seorang anak muda mempertanyakan sesuatu yang janggal. Rani menatap keluar jendela. Hujan sudah reda, langit Surabaya perlahan cerah. Angin malam membawa aroma laut yang segar. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu ia merasa ada kelegaan di hatinya. Namun ia tahu pekerjaannya belum selesai. Masih ada jaringan besar yang harus ditelusuri. Tapi malam itu ia mengizinkan dirinya tersenyum kecil menggenang wajah muda Adi yang selalu ingin tahu. Semoga kau tenang di sana, gumamnya. Kebenaranmu sudah sampai. Kisah tentang hilangnya Adi Santoso mengingatkan kita bahwa kebenaran tidak pernah bisa selamanya ditutupi. Sekecil apapun petunjuk, sebuah bau, sebuah sketsa, atau keberanian untuk bertanya dapat menjadi cahaya yang meningkap kegelapan. Dari sini kita belajar pentingnya kejujuran, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta keberanian untuk menyuarakan hal yang janggal meskipun tampak sepele. Hidup mengajarkan bahwa keadilan mungkin tertunda, tetapi dengan ketekunan dan kerja sama kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Jika cerita ini menyentuh hati Anda dan membuat Anda merenung, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Dengan begitu Anda tidak akan ketinggalan kisah-kisah penuh makna dan pelajaran hidup lainnya. Tekan like, tinggalkan komentar tentang pelajaran apa yang paling berkesan bagi Anda, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa belajar dari kisah nyata ini.